Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap semangat ya belajarnya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Anak-anak tahu tidak? Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga kelestariannya loh. Kenapa? Karena jika kita tidak menjaganya, hewan tersebut akan mengalami kepunahan, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Berikut ini adalah gambar dari burung cendrawasih. Yuk kita amati bersama-sama. Bisa kita lihat ya, bulu dari burung cendrawasih berwarna-warni dan sangat cantik. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai burung cendrawasih, kita bisa bertanya ataupun mewawancarai seseorang yang lebih mengetahui tentang burung cendrawasih ya. Yuk kita buat pertanyaannya. Anak-anak buat 4 pertanyaan ya tentang burung cendrawasih. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, jangan lupa beri tanda tanya di akhir kalimatnya ya. Untuk melengkapi jawaban pertanyaanmu, mari kita baca teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang pada umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Membaca teks tadi, yuk kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Pertanyaan kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Yang keenam, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Dan yang terakhir, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Anak-anak, selain burung cendrawasih, hewan cantik lainnya yang berwarna-warni yaitu kupu-kupu. Apakah anak-anak suka kupu-kupu? Ayo membaca. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Dari hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva ataupun ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah.
Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Anak-anak, kupu-kupu dapat hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Banyak orang yang menyukai kupu-kupu karena warnanya yang indah dan juga menarik. Akibatnya, banyak terjadi perburuan terhadap kupu-kupu yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dari kupu-kupu dan juga makhluk hidup lainnya. Padahal, kupu-kupu memiliki banyak manfaat. Manfaat kupu-kupu antara lain, yang pertama, penyerbukan bunga untuk kelestarian tanaman. Kita semua tahu bahwa lebah telah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Tapi, tidak semua orang tahu bahwa kupu-kupu juga melakukan tugas ini. Lebah memang membawa banyak serbuk dibandingkan kupu-kupu. Namun, kupu-kupu memiliki kelebihan, yaitu bisa terbang lebih jauh daripada lebah. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan ekosistem. Alasannya adalah karena kupu-kupu dapat memainkan peran ganda dalam sebuah rantai makanan, yaitu baik sebagai mangsa atau predator, memakan dan dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Selain itu, rentang hidup mereka yang singkat juga efektif dalam menunjukkan perubahan dari ekosistem sendiri. Selanjutnya yaitu membantu ilmuwan memantau perubahan iklim. Karena kepekaannya terhadap perubahan iklim, kupu-kupu sangat membantu para ilmuwan yang memantau perubahan iklim di seluruh dunia. Ada beberapa contoh penurunan jumlah kupu-kupu di wilayah tertentu yang telah dikaitkan dengan perubahan iklim. Salah satunya adalah penelitian oleh ilmuwan dari National Academy of Science di Amerika Serikat yang menemukan bahwa jumlah kupu-kupu checker spot Quino asli Baja, California telah menurun secara signifikan karena iklim menjadi terlalu panas dan kering. Selanjutnya yaitu menyediakan antibiotik. Antibiotik sangat penting untuk pengobatan berbagai jenis infeksi bakteri. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa spesies kupu-kupu memberi kita antibiotik yang terbukti sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Salah satunya adalah jenis kupu-kupu coklat padang rumput yang tersebar di wilayah Inggris. Kupu-kupu tersebut terbukti efektif dalam memerangi pertumbuhan Staphylococcus aureus. Bakteri telah membunuh 90.000 orang di setiap tahunnya di Amerika Serikat. Masih banyak lagi manfaat dari kupu-kupu. Nah, selanjutnya bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Benar sekali, akibatnya ekosistem akan terganggu. Nah, yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, jawabannya yaitu kita bisa melakukannya dengan cara tidak melakukan perburuan terhadap kupu-kupu. Yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, kupu-kupu hidup di daerah dataran tinggi maupun di daerah dataran rendah. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu ayo berkreasi. Kita telah mengetahui manfaat dari pentingnya hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kalian bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai, buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan seperti pantai, dataran rendah atau dataran tinggi, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, itu jika hewan pilihanmu adalah hewan langka, seperti yang kita jelaskan tadi, burung cendrawasih. Yang selanjutnya itu ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Dan kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat jelas yang tidak berbelit-belit. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin ya. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu. Dan kemudian dipajang di sekitar sekolah
hingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja! Kegiatan selanjutnya yaitu ayo renungkan. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari, seperti tadi menjelaskan tentang hewan cendrawasih, kupu-kupu, dan betapa hewan tersebut penting untuk keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Nah, sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Sikapnya, salah satu contohnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan, merawat dan menyayangi hewan, dan lain sebagainya. Kegiatan selanjutnya melibatkan kerjasama dengan orang tua, yaitu untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang. Tanamlah biji kacang hijau di rumah bersama orang tuamu. Letakkan dalam gelas plastik benang bekas yang telah diberi kapas. Lalu letakkan beberapa butir kacang hijau di atasnya. Tingkatkan rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama 6 hari dalam tabel berikut. Nah, jangan lupa kerjakan ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada subtema pembelajaran 1 ya. Kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga keseimbangan sumber daya alam yang ada di lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dari Ibu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.